Perkenalkan, nama saya Dea Krista Seva Arandauri, NIM 2110417322, kelas Manajemen 1, mata kuliah Pengantar Ekonomi, dosen pengantar Ricola Dewi R. SE, MM. Kita lihat pengertian ekspor. Pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual suatu barang atau jasa dari dalam ke luar negeri yang sudah memenuhi standar peraturan dan ketetapan yang berlaku di tiap negara. Barang yang dijual tersebut bisa dikirim melalui jalur darat, air, maupun udara. Kegiatan ekspor dilakukan oleh suatu negara jika mereka bisa memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dan sudah memenuhi kebutuhan produksi di dalam negeri. Jadi, mereka menjualnya ke negara yang tidak mampu untuk melakukan produksi barang tersebut, atau karena jumlah produksinya masih sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di negara tujuan. Jika ekspor adalah kegiatannya, maka orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan penjualannya disebut dengan eksportir. Perusahaan yang akan menjadi eksportir harus terdaftar secara resmi di instansi pemerintahan suatu negara. Next, pengertian impor. Pengertian impor adalah kegiatan pembelian atau memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sama seperti ekspor. Kegiatan impor akan dilakukan suatu negara jika negara tersebut tidak mampu memproduksi suatu barang atau produksinya tidak memenuhi angka kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia tidak akan bisa memproduksi buah kurma secara banyak karena permasalahannya iklim. Jadi Indonesia melakukan impor dengan membeli produk kurma dari Arab yang terkenal dengan produk kurma yang melimpah. Perusahaan yang melakukan aktivitas impor disebut dengan importir. Jika perusahaan melakukan impor dalam jumlah yang cukup besar, maka proses tersebut harus didampingi oleh bea cukai. Setelah itu, pemerintahan akan menetapkan tarif pajak pada masing-masing produk impor. Namun, perusahaan tidak bisa membeli seluruh jenis barang dengan bebas, sebab ada aturan yang harus ditaati. Perusahaan mengenai jual beli dalam perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, pihak Direktorat Bea Cukai menyebutkan beberapa barang yang tidak boleh masuk ke dalam negara. Antara lain adalah obat-obatan terlarang, hewan, senjata api yang ilegal, dan juga semua barang yang memiliki unsur pornografi. Next, tujuan ekspor. Untuk meningkatkan laba perusahaan, kegiatan ekspor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun negara tentu saja bertujuan untuk meningkatkan jumlah keuntungan atau laba, memperluas pasar dalam negeri, serta membuka pasar di luar negeri. Tujuannya, perusahaan melakukan ekspor selanjutnya adalah untuk menyebar atau memperluas pasar di dalam negeri dan membuka pasar baru di luar negeri. Ketiga, mengendalikan harga suatu produk. Produk yang dijual di dalam negeri pastinya memiliki harga yang lebih murah, karena proses produksi dilakukan secara mudah dan bahan-bahan yang melimpah. Next, tujuan impor. Memenuhi kebutuhan perusahaan, aktivitas impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang belum tersedia, seperti yang sudah pada pengertian impor di atas, bahwa sebuah negara melakukan impor karena tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, mendapatkan teknologi terbaru di negara pengiriman agar suatu negara bisa memproduksi barang secara maksimal dan membutuhkan alat produksi yang terbaru dan juga modern. Hal ini bertujuan agar proses produksi bisa berjalan dengan cepat, menambahkan devisa negara. Aktivitas impor ternyata juga bisa menambahkan devisa untuk negara,
Pendapatan tersebut didapatkan dari biaya cukai pada barang-barang yang impor dan mematok nilai yang cukup besar. Next, manfaat kegiatan ekspor. Manfaat kegiatan ekspor memperluas produk dalam negeri di pasar luar negeri. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah untuk memasarkan dan memperluaskan produk ke luar negeri, meningkatkan devisa negara. Hasil transaksi dari menjual barang ke luar negeri akan berpengaruh pada peningkatan devisa negara. Dengan begitu, tingkat kekayaan di dalam negeri pun juga ikut bertambah. Meluaskan lapangan kerja. Karena permintaan produk yang sangat tinggi, maka perusahaan membutuhkan tenaga untuk mengolahnya. Jadi kegiatan impor dapat membuka peluang pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Next, manfaat kegiatan impor. Mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri. Setiap negara pastinya tidak bisa menghasilkan semua produk yang dibutuhkan masyarakat. Dengan melakukan impor ini, suatu negara bisa mendapatkan produk yang belum tersedia. Mengatasi kekurangan produk dalam negeri. Tingkat produksi yang rendah tentu saja tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya impor barang dari luar negeri ini bisa mengatasi kekurangan produk dalam negeri. Mendapatkan bahan baku. Agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya harus terdiri dari bahan baku yang baik. Tetapi tidak semua negara memiliki semua bahan yang dibutuhkan. Jadi, negara memiliki kelengkapan bahan baku yang didapatkan dari luar negeri. Next, contoh kegiatan ekspor impor. Contoh kegiatan ekspor 1. Politik dumping adalah barang atau jasa di luar negeri dengan memasangkan harga yang lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Cara ini seringkali dilakukan perusahaan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. 2. Kebijakan perdagangan bebas adalah perjanjian antara kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang. Misalnya Singapura dan Thailand membuat kebijakan perdagangan bebas. Jadi kedua warga dari negara tersebut bisa dengan bebas. Ketiga, tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. Jadi tidak ada barang yang masuk ke suatu negara atau area secara sembarangan. Next, pembatas impor dilakukan jika suatu negara mengalami kegiatan peningkatan dalam proses produksinya. Cara ini juga dilakukan agar produk dalam negeri tidak tergerus dengan hadirnya produk luar negeri, sehingga perdagangan lokal dapat berkompetisi dengan sehat. 5. Subsidi ekspor adalah pemberian dana dari pemerintahan kepada perusahaan agar bisa meningkatkan jumlah ekspor barang. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan yang menjual barang ke luar negeri dapat menjual barang dengan harga lebih murah dan kompetitif. Next, kesimpulan ekspor dan impor adalah kegiatan jual beli antara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan impor memiliki tujuan serta manfaatnya masing-masing. Tetapi salah satu alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama dan hubungan yang baik di antar negara. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.